Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat tahun baru 2026. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Di tahun baru 2026 ini, Task Force Doa Konseling MPK kembali memberikan tayangan-tayangan yang inspiratif. Khususnya pada hari ini, berbicara tentang topik resolusi perasaan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya para pendidik menata perasaannya ketika menginjak tahun baru 2026? Langsung saja kita dengarkan dari pembicara kita hari ini, Ibu Evangelis Dian Mailina MA KP, selaku tim Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Pada malam hari ini kembali kami mendengarkan pemaparan materi dari Task Force Doa Konseling MPK. Tuhan memberkati kami sekalian, dan khususnya Ibu Evangelis Dian Mailina yang akan men-sharingkan topik resolusi perasaan. Biarlah kiranya atas pertolongan Tuhan menjadi berkat kepada kami sekalian. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dian. Shalom Ibu Dian. Iya, terima kasih Bu Ena. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2026. Bapak Ibu, biasanya di akhir tahun sewaktu kita mau menutup tahun, mungkin sebagian dari kita ada nih yang membuat malam refleksi. Ya, mungkin keluarga Bu Ena juga nih membuat malam refleksi satu keluarga gitu ya. Ya, Setahun telah berlalu, apa yang telah terjadi dan mau bagaimana nanti di tahun baru. Ada yang namanya resolusi diri. Salah satu tema resolusi yang kerap kali terlupakan waktu kita buat resolusi diri yaitu resolusi perasaan. Nah, hari ini kita akan berbincang bagaimana menata ulang cara kita menyikapi perasaan. Saudara, waktu dengar kata perasaan, biasanya yang langsung muncul di pikiran kita apa? Naik turunnya emosi kita dalam setahun, betul nggak? Kondisi kita yang kadang bingung, galau, kalau anak-anak zaman sekarang bilang gitu ya, kita nggak tahu nih rasanya apa gitu ya. Tapi seperti ada rasa nggak enak. Nah, saudara, perasaan, pikiran, dan kehendak itu adalah ciptaan Tuhan yang menjadikan kita sebagai ciptaan yang utuh. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang memiliki perasaan, pikiran, dan juga kehendak. Kita ini adalah citranya Allah gitu ya, gambar dan citranya Allah. Kalau kita bilang resolusi perasaan, itu berarti sebuah komitmen, berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan perasaan dengan memberi ruang pada perasaan yang muncul, nanti akan muncul di masa depan. Bagaimana cara mengelolanya? Tanpa apa? Tanpa mengabaikan, menekan, atau bahkan dikuasai oleh perasaan tersebut. Melainkan kita mau menyadari, mengenali, memahami, mengakui bahwa perasaan itu ada. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, yang kita perlu lakukan memang adalah dalam melakukan resolusi perasaan, kita perlu kenali dulu perasaan itu. Mengenali perasaan itu artinya kita mengidentifikasi, kita memberi nama pada perasaan yang muncul. Mungkin waktu kita membuat resolusi perasaan, kita mengingat satu kejadian di bulan 11 2025. Ada kejadian yang sangat tidak akan kita lupakan, tapi kejadian tidak mengenakan. Lalu kita mulai merenung, apa ya yang saya rasakan pada saat itu? Nah, seringkali yang kita muncul itu adalah, aduh, hati saya sakit, hati saya nggak enak, gitu ya. Saudara, penting untuk kita itu spesifik memberi nama. Misal, kejadian itu membuat saya rasa kecewa, cemburu, iri, tersinggung, atau mungkin merasa diabaikan. Jadi bukan hanya sekedar saya sedih, saya sakit hati, gitu ya.
tapi kita mengetahui nama emosi itu. Karena dengan mengetahui nama emosi itu akan membantu otak menurunkan intensitas reaksi emosi tersebut. Karena hal itu akan mengaktifkan korteks prefrontal otak untuk menenangkan pusat emosi. Jadi waktu kita mulai merefleksi, perasaan itu akan mulai berasa lagi biasanya. Tapi waktu kita memberi nama, itu akan membantu kita mengenali, oh iya ya, waktu bulan 7 itu saya itu rasa ini. Nah, gitu ya, diberi tempat untuk perasaan itu dan bahkan kita memberi namanya. Setelah kita kenali, kita mengidentifikasi, maka kita masuk yang kedua, sadari perasaan itu. Saudara, setelah kita memberi nama pada perasaan, kita dapat membawa perhatian penuh pada kehadiran perasaan tersebut. Walaupun ini mungkin sudah berlalu gitu ya. Dan ini juga bisa diterapkan waktu kita memang sedang merasakan sebuah emosi yang sangat kuat. Kita memberikan perhatian penuh terhadap kehadiran perasaan tersebut dalam diri kita untuk merasakan kehadiran emosi tersebut. Biasanya, saudara, waktu kita merasakan emosi itu, mulai muncul tanda-tanda dalam tubuh kita. Misal, air mata mulai turun gitu ya, dada mulai sesak, atau perut kita mulai rasa mules, tangan kita mulai gemetar, keringat dingin gitu. Nah, waktu itu ada, saudara, maka kita mulai, oh ya, saya ini rasa apa? Oh, waktu saya rasa marah, dada saya tuh rasanya sesak. Waktu saya tuh rasa kecewa, mata saya tuh rasanya perih dan rasanya air mata mau turun. Nah, saudara, hal-hal itu menjadi sebuah tanda bahwa kita mulai mau menyadari bahwa memang perasaan itu nyata dan ada. Maka bagian kita adalah terima dan validasi perasaan yang muncul itu. Bahwa emosi itu adalah sebuah pesan sementara yang sedang kita rasakan. Itu bukan identitas diri kita, tapi ada sebuah perasaan yang sedang kita rasakan. Waktu kita sudah kenali, kita sadari, maka bagian yang ketiga yang kita dapat lakukan adalah kita memahami. Nah, disinilah refleksinya. Kita memahami mengapa perasaan itu muncul. Coba kita cari akar penyebabnya atau pesan yang mau disampaikan lewat emosi tersebut. Kita dapat bertanya, kira-kira kenapa ya kok perasaan itu muncul waktu kejadian itu? Apa ya yang memicu itu ya? Hal-hal apa yang membuat itu saya kok rasanya kecewa ya? Kebutuhan apa ya yang tidak terpenuhi ya, sehingga perasaan iri itu kok muncul ya? Lakukan refleksi, kita berdialog pribadi, kita berdialog di dalam doa kita dengan Tuhan. Apa sih yang buat saya kecewa? Apa sih yang buat saya cemburu? Kok waktu kejadian itu kok saya kok mudah tersinggung ya sama orang ini ya? Saudara, dalam hal-hal itu, saudara, satu hal yang kita perlukan adalah kejujuran. Jujur dengan diri sendiri dan jujur di hadapan Tuhan. Maka saudara, kita akan menemukan dua hal waktu kita mencoba memahami dan waktu kita mencoba membuat resolusi perasaan ini. Yang pertama, saudara, biasanya kita akan menemukan kalau ternyata waktu kita mencari tahu apa yang memicu, kok saya kok rasa ini ya? Apa yang menyebabkan saya rasa ini ya? Kita akan menemukan yang pertama yaitu diri kitalah yang bersalah. Kita yang memiliki motif yang tidak benar. Bisa karena memang gitu ya, kita yang memiliki rasa rendah diri, harga diri yang rapuh, rasa malu, kesalahan diri yang terekspos, atau bahkan luka-luka masa lalu yang terpendam. Maka jadikan itu, saudara, kalau waktu kita refleksi kita menemukan kayak, oh itu adalah bagiannya saya nih yang sedang diproses gitu ya. Saya nih yang punya minder, makanya saya iri. Atau memang saya rasa malu besar sekali karena kesan saya terekspos waktu itu gitu ya. Maka jadikan itu sebagai tanggung jawab pribadi kita. Jangan nyalahkan orang lain. Jadi bukan orang lain dan tidak ada andil orang lain yang menjadi penyebab perasaan kita itu bisa muncul gitu ya. Kita marah, kita tersinggung, kita terluka. Melainkan itu memang sudah ada luka pada diri kita. Atau bahkan ada dosa dalam diri kita. Ada rasa sensitif yang berlebihan dalam diri kita mengenai perasaan ini. Maka bagian kita sebagai anak Tuhan,
tidak bisa tidak, kita harus datang dan serahkan kepada Tuhan. Inilah momen resolusi. Kita menceritakan kepada Tuhan pikiran, pengalaman, memori yang muncul, yang terhubung dengan perasaan itu. Kita bawa kepada Tuhan. Mungkin waktu kita rasa iri hati gitu ya. Kemudian kita refleksi, iya ya, ada rasa harga diri yang rendah. Kenapa? Kita mulai teringat dengan memori masa lalu. Iya ya, dulu sering dibanding-bandingkan, baik itu sama keluarga, sama orang tua. Saudara, hal-hal itu akan menjadi sebuah proses yang indah sekali kalau benar-benar kita serahkan satu persatu kepada Tuhan. Bersedia untuk memisahkan diri dan mengambil langkah. Langkah apa? Langkah untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Atau sebaliknya, langkah untuk mengakui ada dosa di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Kalau itu adalah ternyata diri kita yang memiliki luka atau isu, kitalah yang harus bertanggung jawab. Kita juga dapat datang kepada orang lain yang aman. Waktu kita udah mulai menemukan, waktu kita memahami, mencoba merefleksikan gitu ya, merenungkan, kita dapat datang kepada orang yang aman, yang bisa kita percayai, mungkin teman, mungkin pasangan gitu ya. Untuk kita ini mulai menguji nih perasaan, memahami tadi, bahkan kita bisa membagikan apa yang dirasakan kepada konselor juga bisa, atau menulis jurnal juga bisa, saudara. Yang kedua, saudara, waktu kita mencoba memahami perasaan, yang mungkin bisa muncul adalah betul perasaan marah kita, perasaan kecewa kita temukan ternyata itu akibat dari kesalahan orang lain. Orang yang melukai kita, bisa jadi. Maka yang pertama-tama perlu dilakukan adalah nyatakan, ceritakan, tumpahkan apa yang menjadi lukamu, apa yang menjadi rasa sakitmu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu, Dia Allah yang Maha Tahu. Setelah kita menceritakan, kita merefleksikan bersama Tuhan, maka kemudian kita bisa pertimbangkan pilihan-pilihan yang lain. Misal, kita bisa mencoba memilih yang pertama, mendatangi orang yang telah melukai kita, gitu ya. Setelah kita janjian duluan, kemudian kita menyampaikan dengan lembut kepadanya apa yang kita rasakan. Tapi kalau ternyata hal itu terlalu belum bisa gitu ya, belum bisa kita lakukan, maka kita dapat memilih pilihan yang kedua. Kita mengampuni orang yang melukai kita, yang bersalah kepada kita di hadapan Tuhan, tanpa mengkomunikasikan kepada orang tersebut. Karena sejatinya pengampunan itu adalah bagian kita dengan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun memang butuh proses, ini bukan sesuatu yang instan. Masa-masa kita merefleksi di malam tahun baru atau bahkan masih ada waktu karena ini masih tahun baru gitu ya, masih awal tahun. Kita bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan Tuhan, berdamai juga dengan orang lain. Kedua pilihan ini penting, saudara, supaya kita bisa jernih. Waktu kita jernih di dalam kita berpikir, merasa, bertindak gitu ya, hal itu akan membantu kita juga dapat berelasi dengan baik. Terhadap apa? Terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Saudara, tanpa kejernihan yang jelas, maka perasaan itu akan bercampur-campur. Nah, seringkali kalau perasaan itu sudah bercampur, perasaan itu juga yang akhirnya akan menghalangi kita mengalami hadirat Tuhan dan mengalami pemulihan. Namun jika kita mengenali, memahami, mengelola perasaan itu bersama Tuhan, maka ada hidup sejahtera dan damai dengan Tuhan. Ada satu ayat yang indah, saudara. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, malam tahun baru atau awal tahun baru menjadi momen di mana kita benar-benar bisa berefleksi, mengambil resolusi, bahkan benar-benar menikmati waktu bersama Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa satu tahun ini
Tuhan yang memegang kendali, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, menjadi tempat meresolusi perasaan paling tepat, saudara, yaitu memang bersama Tuhan. Karena Dia Allah yang paling mengerti apa yang kita rasakan. Mungkin jauh dari apa yang dapat kita rasakan. Dan saudara, berproses bersama Tuhan membawa kita pada pengertian dan pemulihan yang sejati. Kita makin kenal Tuhan, kita makin kenal akan diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Demikian penyampaian dari saya kembalikan kepada Ibu Ena. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian untuk penjelasannya terkait resolusi perasaan. Bu Dian, ada pertanyaan begini Bu Dian. Mengapa menekan perasaan seperti marah, sedih, atau takut justru bisa mengganggu kesehatan mental dan relasi kita dengan Tuhan? Padahal justru dengan mengakuinya di hadapan Tuhan seperti yang Ibu sampaikan tadi di dalam Mazmur 62 ayat 9, itu dapat mengalami pemulihan. Silakan, Bu Dian. Iya. Wah, ini pertanyaan yang sangat penting Ibu Ena sebenarnya ya. Yang kita tidak sadari kerap kali. Penting karena hal ini memang akan menyentuh yang namanya inti dari kesehatan spiritualitas dan juga emosi kita. Waktu kita belajar memang ada yang namanya integrasi psikologi sama teologi gitu ya. Kenapa menekan perasaan itu justru mengganggu kesehatan mental bahkan relasi kita dengan Tuhan. Ibu Ena, ada yang namanya efek gunung es. Ya, ada yang namanya efek gunung es atau efek iceberg itu loh. Jadi di atasnya sepertinya gunung esnya kecil tapi ternyata di bawahnya itu wah dalam dan besar gitu ya. Nah, efek gunung es seringkali digunakan sebagai ilustrasi waktu kita coba menjelaskan tentang apa yang terjadi kalau kita menekan emosi. Mungkin di atasnya kita cuman terlihat orang ini cuman freeze, flight, atau fight gitu kan ya, seringnya 3 respon waktu menghadapi, masalah atau situasi yang tidak menyenangkan, itu 3 ini. Tapi sebenarnya waktu kita menekan itu, ada emosi yang kita tekan masuk ke dalam alam bawah sadar dan itu akhirnya lah yang secara tidak kita inginkan gitu ya, bisa dibilang kita tidak inginkan, tapi memberikan efek kepada kita. Mungkin kita pernah ketemu nih Bu Ena, orang yang rasanya rohaninya baik, bagus gitu ya. Tapi kalau soal sesuatu lah kita nggak ngomong misal soal X atau soal Y gitu ya, dia itu kita rasa kayak kok bisa begitu ya caranya dia berhadapan dengan soal ini gitu ya, topik ini gitu. Nah, kita di dalam psikologi memang akhirnya melihat itu ada efek gunung es, sesuatu yang tanpa dia sadari ternyata mendrive dia. Tadi ya, perasaan orang ini anak Tuhan, yang tadi saya ambil contoh ya, tapi waktu lihat temennya itu nilainya bagus atau lihat temennya itu pekerjaannya sukses, dia nggak kelihatan dia iri, tapi waktu dia pulang ke rumah, nah dia mulai marah sama istrinya, dia mulai marah sama anaknya, padahal istri sama dia nggak salah, tapi ada rasa nggak enak aja, pokoknya dia maunya marah. Kayak gitu ya, kok nggak dipromosiin di akhir tahun, kok nggak dapat sesuatu yang seperti dia harapkan. Itu yang kita bilang waktu kita menekan, ternyata ada efeknya. Dan itu akan sangat mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Kenapa kok bisa? Karena pada akhirnya sesuatu yang di dalam hati kita, itu akhirnya tidak murni ya, kalau boleh pakai kata tidak murni gitu ya, itu nggak murni akhirnya di hadapan Tuhan. Kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan rasa iri. Tuhan tahu, tahu dong. Dan Tuhan mau bereskan dulu sebelum ketemu Tuhan. Betul nggak? Tuhan bilang sebelum kamu itu bereskan dulu dengan sesamamu gitu kan ya. Bereskan dulu, betul. Itu sesuatu yang seperti terselubung, tapi sebenarnya itu sangat mempengaruhi kesehatan spiritualitas dan emosi kita. Kenapa? Yang tadi Bu Ena bilang, kenapa waktu kita membawanya kepada Tuhan malah membebaskan? Betul. Momen kita refleksi sama Tuhan, momen kita kontemplatif sama Tuhan itu akan membukakan kita bahwa Tuhan, kok saya tuh nggak terima ya, saya nggak dapat promosi ini. Kok saya tuh kok marah ya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Waktu kita mungkin nggak ngerti ya, tapi kita tahu, kita kenali. Pertama kan kita coba menyadari dan mengenali kan ya. Tapi kita belum bisa memahami. Nggak apa-apa, bawa ke Tuhan. Maka Tuhan akan dengan karyanya dia akan membukakan bahkan mencelikan kita yang buta ini. Biasanya akan muncul memori-memori. Maka tadi saya bilang ada memori yang muncul. Oh ya waktu itu. Nah gitu ya. Nah itulah yang kita akan bawa kepada Tuhan. Itu Bu Ena.
efeknya, Wow, terima dampaknya. kasih kemudian untuk penjelasannya bagi yang mendengarkan siaran ini di pertanyaan pertama ini. Sering sekali itu bisa terjadi bukan hanya kepada orang tua, anak-anak remaja, pemuda ketika melihat teman-temannya lebih menonjol dari dirinya, itu bisa terjadi dialami dengan pemaparan dari Ibu Dian, boleh memperkaya dan boleh dipraktekkan di rumah, akui di hadapan Tuhan. Oke, yang kedua Bu Dian, bagaimana proses menyadari, mengenali, memahami perasaan seperti dalam psikologi emosional bisa menjadi bentuk kerendahan hati rohani yang membuka jalan bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita, Bu Dian. Silakan Bu. Wah, ini satu karya Tuhan yang luar biasa, Ibu Ena. Waktu kita mencoba menyadari, mengenali, memahami. Kalau Ibu Ena, bagaimana prosesnya kok bisa sampai itu jadi karya Tuhan gitu ya untuk membuka Tuhan bekerja dalam hidup kita? Saya percaya itu memang cuma pekerjaan tangan Tuhan dah itu ya. Tuhan Ya. memang dapat bekerja dalam hal-hal. Tapi bagian kita memang adalah merenunginya, membawanya kepada Tuhan. Jadi ini akan menjadi satu alat anugerah atau grace tool mungkin gitu ya, akan menjadi alat anugerah ketika kita melakukan di dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kan waktu kita refleksi bukan cuma kita sekedar refleksi kan ya, kita waktu kita Ya. refleksi, kita ini kan membawa Tuhan bersama-sama dengan kita, kita berdua nih sama Tuhan, konselor agung kita nih ya. Nah, waktu Ya. kita lakukan itu memang kita akhirnya, Tuhan, ini rasa apa ya? Kalau kita nggak tahu gitu ya, Tuhan ini rasa apa ya? Aku merasakan sesuatu, tapi apa yang namanya ya? Oh, namanya iri. Oh, namanya perasaan tersinggung, diabaikan. Terus kita mulai mengenai, Tuhan ini rasa tersinggung ini, mengapa ya kok aku bisa rasain ini ya? Kenapa waktu orang itu, ada kan anak-anak yang gini Bu Ena, cuman dilihat doang tuh sudah tersinggung gitu. Saya juga bingung kadang gitu ya. Istilahnya kalau cuma ngelihat agak lama aja itu tersinggung gitu ya. Kayak sudah Ya. marah gitu ya. Kenapa waktu saya lihat dia kok dia marah ya? Atau kita balik, kita yang tersinggung nih. Kenapa dia waktu lihat saya di sekolahan itu, saya kok rasanya langsung tuh emosi. Nah, kita kan membawa Tuhan. Tuhan kok begini ya? Tuhan kok begitu ya? Bukan mempertanyakan Tuhan, tapi mengajak Tuhan berdiskusi di dalam refleksi kita. Nah, hal itu akhirnya kita mengakui Tuhan itu hadir. Hadir di dalam gejolak-gejolak emosi kita yang paling tidak kita inginkan mungkin. Tapi kehadiran Tuhan itu membawa kita tuh tahu bahwa kita itu butuh Tuhan. Nah, itu kerendahan hati kita waktu menjalani proses itu gitu ya. Tuhan, aku nggak ngerti sepenuhnya yang terjadi dalam diriku. Selidiki aku Tuhan. Gitu ya. Bawa aku buat mengerti. Pulihkan aku di dalam hikmat-Mu. Karena Engkau yang paling tahu. Maka pembicaraan pribadi dengan Tuhan, dialog ini bersama Tuhan, itu akan membawa pada sebuah spiritualitas. Di mana kita tahu kita tidak mengerti, dia mengerti, kita butuh dia. Nah, disitulah terjadi yang namanya transformasi. Allah bekerja, pekerjaan Allah Roh Kudus. Bagaimana Allah Roh Kudus bekerja? Itulah kuasanya Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita manusia ini. Itu ya Bu Ena ya. Terima kasih kemudian untuk penjelasannya. Bu, izin satu lagi Bu pertanyaan. Apa bedanya dikuasai perasaan dan memberi ruang pada perasaan? Bagaimana iman Kristen membantu kita menyeimbangkan penerimaan emosi dan pengendalian ini di dalam Roh Kudus Tuhan. Wah, Silakan Bu Dian. pertanyaannya bagus-bagus semua nih. Ini baik untuk kita memulai tahun baru ini. Waktu kita katakan dikuasai sama perasaan, itu artinya emosi yang mengendalikan pikiran kita, Ya. keputusan kita, tindakan kita. Jadi yang itu kan inputnya ya, dikuasai. Maka outputnya biasanya berupa reaksi-reaksi impulsif tanpa Ya. mempertimbangkan. Contoh, saudara, saya kan juga ibu rumah tangga ya. Pernah ya namanya kesel lah sama anak, pernah. Nah, namanya juga ibu-ibu ya. Betul ya Bu Ena ya? Pernah lah ya. Ya. Kemudian satu kali kita rasanya kok marahnya bisa meledak-ledak. Nah, itu kita dikuasai sama perasaan. Gitu ya. Marah yang meledak-meledak. Terus kita juga sampai mungkin melakukan tindakan impulsif. Ada orang yang marah itu kan sampai
gebrak meja atau memperkatakan kata yang tidak menyenangkan gitu ya, maka ada sesuatu yang akhirnya dikuasai. Beda dengan memberi ruang. Waktu kita bilang kita memberi ruang, ada sebuah kesadaran, ada sebuah pengakuan. Kita lagi emosi, betul. Tapi waktu kita bilang, saya lagi marah. Nah, waktu kita bilang aja dengan mulut kita, saya lagi marah nih. Mama lagi marah nih, lagi ada rasa marah. Itu membantu kita, bukan emosi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai emosi itu. Kita memberi ruang dengan cara kita yang menguasai. Kita memperhatikan perasaan tersebut sebagai bagian dari pengalaman yang sedang kita rasakan ini tidak menyenangkan buat kita. Jadi gitu ya, kita mengakui, saya lagi sedih, saya lagi marah. Nah, itu kita memberi ruang. Sehingga waktu kita mulai menyadari tadi ya, waktu kita nih menyebut ya Bu Ena, ada Ya. perasaan yang kita bisa kasih nama, otak kita sebenarnya membantu kita untuk membantu respon itu, kita lebih sadar, oh ya kita ini lagi marah, saya lagi marah. Terus kita tarik nafas gitu ya. Nah, itu membantu kita. Nah, terus bagaimana peran iman Kristen di dalam menyeimbangkan penerimaan dan juga pengendalian diri? Waktu kita bisa menerima perasaan-perasaan kita, waktu kita bisa memberi nama, waktu kita memberi ruang, maka itu ya, dengan kesadaran kita ini tahu bahwa kita ini sedang marah. Kita juga tahu bahwa Roh Kudus itu Allah yang akan menolong dan menuntun kita waktu kita marah. Dan salah satu buah Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Allah Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk kita bisa memberikan output, bukan menyakiti diri dan bukan nyakitin orang. Tapi bagaimana akhirnya emosi ini tetap kita bisa rilis dengan baik, tetap bisa kita regulasi dengan baik di dalam tekanan-tekanan yang sedang dialami. Gagal nggak? Pasti kita pernah gagal, gitu ya. Tapi waktu semakin kita bergantung sama Tuhan, kita gagal, kita bergantung, maka akan ada progres. Bergantung kepada roh, kita akan mengakui bahwa emosi kita bukan kita dikuasai emosi, tapi emosi kita ada di tangan Allah Roh Kudus. Nah, hal itu akan sangat membantu kita hidup di dalam roh. Makanya firman Tuhan bilang, hidup di dalam roh. Dengan sadar kita hidup bersama dengan Allah, hidup di dalam roh. Membantu kita, memimpin kita pada kebenaran akan kasih Allah. Daripada dikuasai oleh emosi. Gitu, Bu. Wow, terima kasih Bu Dian untuk materi hari ini yang sangat luar biasa mengingatkan kita sekalian. Saya secara pribadi terberkati melalui materi ini. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para pendidik, para guru-guru di luar sana yang akan berhadapan dengan murid-muridnya di tahun ajaran di tahun ini, di semester yang genap ini, kiranya Tuhan memperlengkapi dengan perasaan-perasaan yang menjadi berkat buat anak-anak mengelola perasaannya di dalam mendidik anak-anak di sekolah. Baik Ibu Dian, sebelum kita akhiri streaming kita pada malam hari ini, Bu Dian, apakah ada closing statement dan mohon kesediaan Ibu nanti akan menutup di dalam doa. Iya. Bapak Ibu, kita adalah ciptaan Tuhan yang utuh. Tuhan menciptakan kita itu amat sangat mulia. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Karena kita ini adalah image of God. Allah kita juga Allah yang memiliki perasaan, pikiran, dan juga kehendak. Oleh sebab itu, bagian perasaan yang Tuhan berikan sebagai anugerah terindah dalam hidup kita memiliki perasaan yang positif, kita memiliki perasaan negatif, kita memiliki dinamika perasaan yang indah. Maka bagian kita waktu kita mengalami perasaan itu. Resolusi perasaan bukan hanya untuk setiap akhir tahun, tapi setiap kita mengalami perasaan, kita mulai mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Mengenali, menyadari dan juga memahami bahwa perasaan ini muncul sebagai sebuah pesan, ada sesuatu yang kita mau lihat di dalamnya, apa yang kita rasakan, bukan untuk menjatuhkan kita ataupun menjatuhkan orang lain. Maka baik diri kita, baik keluarga kita, baik anak didik kita mau sama-sama belajar sehingga kita makin dewasa di dalam kita mengenali, menyadari dan juga memahami perasaan-perasaan yang Tuhan izinkan kita rasakan di dalam tahun 2026 nanti ke depan. Gitu ya. Baik Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Mohon kesediaannya untuk mengucap syukur dan menutup di dalam doa. Yuk kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah kami, Allah pencipta kami, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya, serta juga menciptakan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menciptakan kami sangat-sangat baik. Kami diciptakan Tuhan memiliki perasaan, kehendak, dan juga pikiran. Terima kasih ya Tuhan, bahwa perasaan menjadi salah satu anugerah Tuhan yang membuat kami menjadi manusia, manusia yang penuh dengan warna. Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman di masa lalu ataupun pengalaman yang akan datang, pengalaman yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, pengalaman yang sesuai dengan harapan kami ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kami, Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami ini ya Tuhan dapat ditemukan Tuhan menjadi manusia yang mengalami kedewasaan di dalam merasakan perasaan yang Tuhan berikan. Bantu kami ya Tuhan agar kami boleh mengenali perasaan itu, menyadari perasaan itu, bahkan memahami perasaan itu. Jikalau ada hal-hal ya Tuhan yang salah di dalam diri kami karena keberdosaan kami, ampuni kami ya Tuhan. Kalau hal itu menghalangi kami dapat mengalami Engkau. Kalau hal itu ya Tuhan, orang yang melukai kami, tolong kami agar kami dapat mengampuni mereka di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap pendengar yang mendengar pada live streaming dari MPK. Kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu mengalami Tuhan di dalam reflektif mereka, resolusi mereka terhadap diri mereka, dan juga perasaan-perasaan mereka. Sehingga Tuhan sajalah yang menjadi Allah di dalam perasaan mereka, dan hidup di dalam roh, dipimpin di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkannya Tuhan sepanjang tahun 2026 ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ini semua, perasaan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai resolusi perasaan. Mari kita praktekkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya Benalia Hulu, Ibu Dian, dan tim yang bekerja di belakang layar, mohon undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.